Halo, halo, selamat malam. Wah, ini udah ada Selo di sini. Halo Selo, suara Mi sudah kedengeran belum nih di tempat Selo? Kedengaran, Miss. Sudah, oke. Terima kasih Selo. Selo gimana kabarnya malam hari ini? Baik, Miss. Baik, oke. Di sana gimana Selo? Aman terkendali, damai, atau ada Aman. rame-rame? Aman ya? Yang didengar di berita-berita itu kondisinya kalau di daerah perkotaan kayaknya agak ricuh. Untungnya, oke, di sana aman ya, damai. Ini di tempat Miss juga, untungnya juga damai nih, Selo. Oke, hari ini tadi Selo pulang jam berapa? Pulang sekolahnya? Jam 1, Miss. Jam 1. Hmm, jam 1, Ya, berarti cukup jam lama 1 dong ya siang. istirahatnya. Oke, ada kegiatan tambahan apa hari ini, Selo? Atau hanya sekolah aja? Les tadi, Miss. Oh, ada les. Jam, Lesnya jam jam berapa? 3. Jam 3 online atau offline? Online. Online juga. Les apa tuh, Selo? Bahasa Offline, Inggris? offline. Oh, offline. Langsung ke sana. Matematika. Oh, ada matematika. Selain matematika ada apa lagi di sana, Selo? Atau khusus matematika aja? Matematika saja. Khusus matematika saja ya. Oke, Selo. Ini Brigita belum join nih. Kemana nih Brigita? Lagi di rumah atau di luar? Masih ada kendala, Miss. Oh, masih ada kendala. Oke, oke. Sama laptopnya atau internet atau apa tuh? Tahu nggak Selo? Laptopnya mungkin, Miss. Laptopnya. Oke, kita sambil tunggu Brigita dan teman-teman yang lain join ya. Coba kita panggil dulu nih teman-teman yang lainnya masih belum join nih. Ada Dimas, terus Bella dan Brigita ya. Coba Miss kirimkan dulu. Brigita. Oke, sudah ini ya. Hanya 3 itu aja yang kurang ya. Segera bergabung. Nah, sudah. Ya, sudah kirimkan di chat WhatsApp. Oke, Selo. Hari ini kita nanti mau membahas ya, melanjutkan lagi untuk lesson tentang pembuatan cerita ya. Kemarin Selo sudah sampai mana? Mironya apakah sudah dilanjutkan lagi? Belum, Miss. Lupa. Belum. Oh, oke, Mironya masih Nggak masih tahu yang juga kemarin ya. buatnya. Bagaimana? Belum tahu juga, Miss. Oke. Penyelesaiannya. Ya, oke. Nanti kita coba lanjutkan lagi ya, Selo ya. Oke, untuk Ya, penggunaannya nanti Selo bisa masuk ke miro.com itu kemarin sepertinya sudah pernah Miss kirimkan linknya ya untuk masuk ke miro.com. Nah, ini coba Miss sambil share screen dulu ya. Masih belum pada join nih. Oke, coba Miss share screen ini apakah sudah kelihatan di tempat Selo? sudah. Udah? Oke, kita beralih ke sini ya. Nah, jadi tugasnya hari ini ya untuk materinya kita masih melanjutkan ya yang kemarin Selo. Jadi nanti kita mau mengubah cerita menjadi sebuah permainan gitu-gitu nantinya ya. Oh, ini Gita udah join nih Brigita. Panggilannya Gita ternyata ya. Oke. Halo, halo. Selamat malam Brigita. Ah, ini suaranya Miss Malam, sudah. Miss. Oh, sudah kedengeran ya Ya, di tempat Brigita ya. ya, Halo Brigita, tadi ada sepertinya ada kendala ya dengan laptopnya atau kertas Zoom-nya. SMA. Oh, tapi sekarang sudah bisa Benar. aman, kita. Belum, maksudnya untuk daftar SMA-nya udah mulai buka dari sekarang, Miss. Kalau Oh, ternyata bukan daftar SMA. kendala dengan Zoom atau laptop, tapi lagi ada kegiatan tambahan. Kita lagi daftar SMA. Iya, Miss. Iya, oke. Ini tadi daftarnya berarti online ya, Beri kita nyiapin Iya, online. berkas-berkasnya. Oke, nyiapin online. Formulir. Ini mulai tanggal berapa untuk pendaftarannya, Brigita? Udah mulai? Udah dari 1 Ya. September, Miss. Oh, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa, Iya. Brigita?
Sampai akhir bulan atau pertengahan atau hanya beberapa Ah, hari aja? 13 November kalau nggak salah. Oh, sampai 13-an. tanggal sampai November ya, awal Iya. November. Oh, oke. Jadi jauh-jauh hari Brigita udah nyiapin ya untuk berkas-berkas. Iya, Miss. Oke, Brigita mau ini berarti sudah kelas 3 SMP, mau SMA ya? Iya, Miss. Mau Hmm, SMA. kalau Selo kelas berapa? Selo sama dengan Brigita atau? 8. Oh, kelas 8. Oke, berarti kalau Brigita sudah kelas 9 ya. Jadi perlu nyiapin berkas-berkasnya. Oke, Selo dan juga Brigita. Nah, ini Brigita biasanya panggilannya Gita, betul. Iya, Miss Baru tahu. dipanggil gitu. Oke, Miss panggil Gita juga ya. Iya. Oke, thank you Gita dan juga Selo nih. Nanti hari ini kita akan lanjutin lagi nih ya. Gita dan Selo akan belajar lagi menggunakan AI untuk pembuatan cerita menjadi sebuah permainan ya, alur permainan gitu nantinya. Nah, kemarin sepertinya Gita dan juga Selo sudah praktik ya, dan juga Dimas dan Bella sudah praktik tentang bagaimana cara membuat planning ya, planning kemudian poin-poin penting di dalam sebuah website namanya miro.com itu yang kemarin sudah pernah kita pakai ya, Gita dan juga Selo. Kemudian, nah nantinya teman-teman akan menggunakan Miro lagi ya, Gita dan juga Selo akan menggunakan Miro untuk menambahkan poin penting lainnya. Nah, ini apa saja poin-poin pentingnya? Nanti akan kita bahas gitu, oke? Nah, sebelumnya kita akan lanjut dulu ya, misalkan beralih ke slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Kita slideshow aja ya biar kelihatan lebih jelas. Oke nih teman-teman ya. Jadi misalnya nih kalau teman-teman ingin membuat sebuah games ya. Biasanya kalau Selo dan juga main games di sana apakah ada teks, ada alur ceritanya nggak? Coba Selo udah pernah main games apa nih Selo? Misalnya ke Selo dulu. Kalau Selo udah pernah main games apa nih yang paling inget atau yang paling sering dimainin sama Selo games apa nih? Ada nggak Selo? Abdi. Ada games? Ada Namanya games apa itu Zelo? game PUBG. Oh, PUBG. Oke, oke, game PUBG. Nah, kalau di PUBG itu Selo biasanya ada storytellingnya gitu nggak Selo? Kayak pengantar ceritanya. Misalnya menceritakan tentang hero ya, namanya siapa, kemudian misinya apa. Terus ada keterangan gitu nggak biasanya kalau di PUBG? Ada, Miss. Ada? Ada? Ada. Ada, oke. Nah, itu Selo. Jadi biasanya kalau Selo main games ada pengantar ceritanya ya, biar pemainnya, playernya itu bisa paham maksud atau misi dari gamesnya itu apa ya, lalu questnya apa saja ya, untuk memenuhi quest, nah diperlukan apa. Nah, ini nanti Selo atau sebagai player ya, sebagai player supaya Selo paham gitu. Nah, itu biasanya di setiap games pasti ada storyline-nya. Nah, gitu. Oke. Kalau Selo storyline-nya tentang apa tuh waktu itu? Masih inget gak Selo? Hmm, Garis besarnya itu tentang apa itu? Gamesnya apakah misinya mencari sebuah mahkota atau apa? Atau mengalahkan musuh atau apa? Selo masih inget gak? PUBG waktu itu yang dimainkan Selo misinya kayak gimana? menangkan pertandingan. Memenangkan pertandingan. Pertandingan. Oke. Itu pertandingan apa Selo waktu itu? Aku perang, Miss. Perang. Ya, Perang, oke ya, ini dia. Biasanya ada sword gitu ya, ada pedang, betul. Atau pakai ya. apa biasanya? Oh ya, ada pedang juga ya. Jadi senjatanya macam-macam ya, Zelo. Nah, nanti biasanya ada keterangannya tuh untuk senjatanya ya, opsinya apa saja. Misalnya uh, ada peluru, kemudian ada panah ya, atau ada sword gitu dan lain-lain. Nah, atau perisainya juga. Untuk tingkat perisainya nanti akan ada angka ya. Biasanya makin tinggi angkanya semakin kuat gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di
games-games yang peperangan ada tuh kayak gitu. Ada hero-nya ya. Namanya karakternya siapa nanti situ bisa custom gitu. Oke, nah itu untuk contoh storyline. Oke, lanjut ke Gita nih. Kalau Gita, apakah sudah pernah menemukan storyline di sebuah games, Gita? Gita suka main games apa atau pernah main games apa gitu nggak? Pernah Miss, udah sering, cuman yang ingat kayaknya apa ya? Apa tuh yang masih Eh, ingat? mungkin Barbie Dreamhouse sama Roblox. Oke, Barbie Greenhouse sama Roblox. Kalau di Roblox waktu Ya, itu kita main games tentang apa tuh? Nama gamesnya apa? Ada masih ingat apa nggak ya? kita? Udah lupa sih, cuman Oke. seringnya main kayak tower-tower gitu, terus nanti ada misinya. Kalau sampai di atas ada kayak apa gitu. Intinya ada kayak Ah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul sama oke. ide-idenya gitu. Oke, oke. Kayak sejenis obi-obi gitu ya kita. Iya, Oh ya, oke. Nah, itu biasanya ada storyline-nya juga ya, kita ya. Jadi misalnya nih kita mau menyelesaikan misi. Misinya adalah memenangkan ya setiap step. Itu biasanya ada step-stepnya ya. Nanti ada tingkatannya, ada levelnya juga. Nanti akan semakin banyak juga rintangannya, semakin tinggi levelnya ya, kita ya. Oke, nah waktu ya, itu Miss. iya kita masih ingat gak ceritanya dulu misinya untuk apa tuh? Jawab pertanyaan, tebak-tebakan gambar atau apa? Atau eh, mengambil koin atau apa? Waktu di obi-obi itu di towernya. Banyak sih, Miss, kayak ada pertanyaannya, terus kalau nggak jawab pertanyaannya tuh nanti ada kayak apa ya? Kayak darahnya berkurang gitu, terus mengambil koin. Banyak, Miss. Oke, macam-macam ya. Jadi ada Ya. darahnya bisa berkurang juga ya kalau jatuh atau kena rintangan gitu ya. Oke, sip ya Ya, kita. kalau nggak jawab pertanyaan. Nah, sama jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya tentang apa itu kita? Pertanyaannya tentang matematika atau apa? Tergantung jenis towernya, Miss. Oh, tergantung Biasa, ya. ya, kayak Biasanya tower Cimeong berarti tentang Cimeong. lucu-lucu ya. Ya, Oke, oke. Ya, itu dia. Biasanya tergantung sama developernya ya. Kasih judul apa, tentang apa. Terus pertanyaannya juga kadang lucu-lucu juga ya. Karena hiburan ya, sifatnya hiburan. Oke. Ya, thank ya, you Miss. Gita. Ya. Nah, itu tadi contoh yang disebutkan oleh Gita sama Selo. Itu adalah contoh sebuah storyline ya. Jadi alur sebuah games. Misalnya dimulai dari titik awal ya atau spawnnya itu. Nah, kemudian misi yang pertama misalnya adalah untuk mengambil 20 koin ya. Kemudian misi yang kedua mengalahkan enemy, misalnya ada enemy yang muncul ya atau rintangan ya. Kemudian melalui sekian rintangan gitu. Nah, kalau jatuh, misalnya kalau bentuknya obi tadi ya, kayak kalau dia jatuh, maka darahnya akan berkurang gitu. Atau nanti bisa ditambahkan untuk skornya bisa minus berapa gitu juga bisa ya. Tergantung sama peraturan dari tiap gamesnya yang buat developernya gitu. Nah, nanti teman-teman ya, Sela dan juga kita akan belajar bagaimana cara membuat alur permainan yang jadi menjadi sebuah teks seperti itu. Jadi teks menjadi sebuah games nantinya. Nah, jadi perlu menentukan alurnya terlebih dahulu gitu. Sebelum nantinya Selo dan kita bisa membuat alur sebuah games. Nanti kita akan minta bantuan AI gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh tampilan sederhana ya. Ada background awal ini untuk tampilan awal lah. Judulnya ada Lifeline, misalnya seperti itu. Kemudian ini tampilannya adalah di HP ya teman-teman ya, mobile. Ini ada di aplikasi handphone ya. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat aplikasinya versi desktop, nah berarti nanti kita buat untuk layarnya ukurannya kita sesuaikan juga dengan desktop ya, ukuran desktop. Oke, ya ini ada Bella nih, Gita dan Sela. Kita sapa dulu teman kita Bella ya. Halo, halo Bella. Selamat malam Bella. Oke, ini suaranya Miss sudah kedengeran belum di tempat Bella? Ya, Miss. Oke, gimana kabarnya Bella hari ini? Biasa aja, Miss. Biasa aja. Udah makan malam belum tadi Bella?
Sudah, Miss. Udah. Bella tadi udah join join ini ya grup WhatsApp ya. Jadi bisa langsung lihat reminder dari Miss ya. Iya, udah join WhatsApp ya, Bella. Betul? Iya. Oke, berarti itu nomornya Bella ya yang kemarin join. Oke, Bella, thank you. Nah, tadi Gita dan Selo sama Miss lagi sedikit diskusi terkait dengan storyline pada sebuah games nih, Bella. Jadi nanti Bella, Gita dan Selo akan belajar membuat sebuah storyline untuk membuat games. Nah, nantinya kita akan menggunakan Miro ya. Nanti Bella akan menggunakan Miro bersama Gita dan Selo untuk membuat poin-poin utama dari sebuah storyline gamesnya teman-teman. Nah, untuk ide gamesnya nanti silahkan Selo, Gita, Bella bisa memilih. Ya, kalau sudah punya ide, bisa berikan perintah langsung yang spesifik kepada AI. Atau jika kita, Bella dan Selo belum memiliki opsi ya atau pilihan ide gamesnya, nah nanti bisa teman-teman berikan perintah untuk berdiskusi dengan AI. Jadi ada dua cara ya yang dulu pernah diceritakan. Jadi yang pertama, teman-teman bisa berikan semua informasi lengkap. Nah, itu kalau teman-teman sudah punya custom yang full ya, informasinya sudah lengkap, bisa kita custom perintahnya. Supaya nantinya hasilnya juga lebih spesifik gitu. Nah, tapi kalau teman-teman masih belum punya ide atau opsi ceritanya, kita bisa mengajak AI untuk berdiskusi, untuk menentukan ide teman-teman. Jadi nanti kita akan giring ya, giring AI untuk menentukan poin-poin dari topik dan juga judul cerita gamesnya, lalu kita arahkan AI-nya lagi untuk membantu kita membuat storyline games. Nah, gitu ya. Itu untuk alur praktik nanti teman-teman kalau menggunakan AI. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada di share screen Miss ini adalah tampilan dari contoh sebuah games. Judulnya Lifeline. Nah, kemudian ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu untuk background ya, ada background di sana itu untuk tampilan awal. Kemudian yang kedua itu ada beberapa button ya. Biasanya kita sebut dengan widget teman-teman ya. Widget itu adalah contoh sebuah fitur yang ada di dalam aplikasi atau website. Nah, kalau di sini aplikasi bentuknya teman-teman ya. Jadi aplikasinya ini ada bisa diakses di handphone ya. Jadi ini bisa di App Store. Contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah button ya atau tombol itu who is this dan juga I read you. Nah, ini contoh sebuah button. Nah, kemudian ada beberapa ya fitur juga. Di sini ada keterangannya, ada teksnya nih ya. Ada keterangan incoming communication, lalu ada establishing connection, kemudian ada receiving message, ada hello, is this uh, the thing working ya. Kemudian can anyone read me? Nah, itu contoh sebuah teks yang bisa kita tambahkan di dalam sebuah aplikasi. Namanya adalah label, teman-teman. Ya, kalau button itu biasanya kita sebut dengan widget. Kalau teks seperti ini biasanya kita sebut dengan label. Nah, itu hanya istilah saja, istilah teknis pada pemrograman ya. Oke, nah teman-teman perlu tahu nih ya sedikit-sedikit istilah tentang hal-hal tersebut. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, di sini ada teks juga ya yang ditambahkan. Contohnya seperti ini. Kemudian ada button-button juga. Are you alright? Kemudian where are you? Nah, ini contoh sebuah button yang memberikan ya pertanyaan, question kepada player. Nah, nanti teman-teman bisa pilih jawabannya atau kita mau kasih opsi untuk mengetik juga bisa gitu ya. Jadi kalau mengetik itu meminta input dari pengguna atau playernya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan widgetnya ya sesuai ide teman-teman ya. Apakah diinputkan atau hanya memilih opsi saja. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada sedikit keterangan ya. Jadi cerita dalam permainan teks adalah hasil tindakan pemain ya. Jadi pastinya di setiap games itu ada sebuah player ya yang bertindak sebagai aktor utamanya ya atau pemain utamanya. Nah, aktor tersebut, karakter tersebut bisa kita custom. Biasanya kalau di Roblox teman-teman bisa pilih avatarnya ya. Mau dikasih baju apa ya, outfitnya apa, kemudian wajahnya seperti apa, tangan kakinya seperti apa, badannya, teman-teman bisa custom tuh ya. Atau kalau di PUBG mungkin ya, Selo yang sudah pernah main PUBG, nah itu juga bisa pilih avatarnya juga ya, Selo ya.
Kalau di PUBG Miss kurang tahu, tapi kalau di Roblox Miss main juga itu. Oke, jadi Miss kasih contoh yang di Roblox ya. Oke, kemudian di sini ada contoh tadi ya. Jadi ketika teman-teman sudah memilih sebuah karakter, ya, kita bisa mengendalikan karakter tersebut, avatar kita ya, di dalam sebuah games. Misalnya tadi kita lagi main games tembak, bukan tembak-tembakan. Kalau Selo yang tembak-tembakan tadi ya. Kalau kita tadi main games Obi, nah itu. Jadi kita bisa mengendalikan playernya ya, kita di aplikasi di Roblox itu tadi ya. Untuk games Roblox itu bisa kita gerakkan ke kanan, kiri, atas, bawah menggunakan tombol. Biasanya bisa pakai tombol up, down, right, left atau pakai tombol A, S, W sama D itu ya. Kalau di Roblox biasanya bisa ya pakai tombol-tombol itu kalau di keyboard. Nah, atau mau pakai gamepad itu sekarang kayaknya juga udah tersedia ya. Atau kalau pakai HP sama pakai iPad, teman-teman bisa langsung pakai layar ya, nggak perlu pakai tombol. Nah, gitu. Itu untuk bagaimana cara kita mengendalikan sebuah player ya, sebuah aktor dalam permainan. Nah, tapi untuk karakter-karakter yang sudah dibuat langsung oleh developer. Misalnya dia sebagai karakter pendukung. Di sana dia emang sudah ada dari awalnya dia di sana tugasnya dan di setiap game pasti dia ada. Nah, contohnya kalau teman-teman main games itu ada karakter NPC itu ya. Jadi dia tidak bisa kita kendalikan. Nah, dia sudah otomatis by system. Jadi dikendalikan langsung oleh developernya. Nah, tugas kita hanya bisa mengendalikan sang player saja gitu sebagai karakter utamanya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan NPC-NPC yang ada di dalam sebuah games tersebut gitu. Atau kalau teman-teman mau ngehack ya barangkali bisa gitu. Nah, tapi kalau yang wajar-wajar aja tuh teman-teman, nah kita bisanya paling cuman mengendalikan player aja gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian, nah setiap games pasti memiliki alur sebuah cerita. Seperti kalau teman-teman baca cerita gitu ya, itu ada alurnya. Alurnya dari pengenalan dulu ya. Kalau di games, teman-teman bisa kenalkan dulu, oh karakternya namanya ini. Kemudian misi dari gamesnya, dia apa ya. Misalnya kalau gamesnya tadi seperti menangkap koin-koin ya, kita perlu memenangkan ya, misinya adalah menangkap misalnya minimal 50 koin atau 100 koin untuk lanjut ke tahap berikutnya gitu ya untuk naik level. Nah, di level berikutnya rintangannya juga akan semakin sulit nantinya. Misalnya kalau teman-teman main games itu rintangannya di level 1, level 2 sampai ke atas gitu pasti akan jauh berbeda. Semakin tinggi rintangannya, semakin besar juga ya bonusnya. Kadang seperti itu. Nah, nanti teman-teman semakin seru juga ya untuk alurnya. Jadi ada alurnya itu yang pertama kan orientasi dulu ya teman-teman ya. Sampai tinggi. Nah, itu ada di puncaknya, teman-teman. Dan juga kalau ada sebuah finish ya, finish games. Tapi biasanya kalau games-game yang sekarang nggak ada finishnya ya, teman-teman ya. Terus terus berulang ya, terus berulang. Dia akan hanya selesai kalau kita kalah aja. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan misi terus-menerus, biasanya tidak akan ada stopnya, tidak akan ada hentinya. Akan terus-menerus bisa kita mainkan ya sampai levelnya berapapun itu pasti akan ada terus-menerus. Itu namanya sebuah looping permainan atau looping game. Nah, itu setiap game pasti menggunakan loop game. Ya, karena supaya teman-teman ya ketika memainkan itu jauh lebih asik nantinya. Jadi ada putaran gamesnya gitu. Selalu ada alur ceritanya, kemudian levelnya, dan juga rintangannya. Nah, itu contoh sebuah loop game. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti di sini Selo, Gita, dan Bella akan belajar cara membuat seperti naskah ya, tapi bukan ke naskah. Tadi adalah poin-poin ya. Yang Miss perintahkan adalah poin-poin penting pada sebuah eh, alur cerita games. Ya, jadi ada orientasinya apa, kemudian tahap pengenalan udah, lalu ada tahap konfliknya apa, misalnya seperti itu ya kalau di cerita. Nah, kita bukan tahap konflik, tapi nanti ada cerita rintangannya makin naik, makin banyak dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa menggunakan AI. Ya, nanti Miss sambil contohin juga. Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Nah, ini dia. Kemarin sepertinya teman-teman sudah menjawab di lesson sebelumnya. Itu terkait dengan metode ya, algoritma binomial fantasi. Nah, jadi kemarin
kalau teman-teman sudah mengerjakan di lesson ketiga, ya, di lesson ketiga, itu ada opsi jawaban terkait dengan pertanyaan binomial fantasi, ya. Selo, Gita, dan Bella kemarin sudah mengerjakan ya untuk soal-soal latihannya di lesson sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi ternyata teman-teman ya, kalau kita simpulkan, kita bahas lagi, binomial fantasi itu digunakan untuk yang pertama, ya. Karena ini sebuah algoritma, maka harus urut teman-teman. Kalau algoritma itu harus urut. Yang pertama kita tetapkan tujuan. Nah, ini tetapkan tujuannya dulu. Misalnya nih teman-teman punya games ya, mau bikin games tentang misalnya tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh tadi ya. Dan juga di dalam perjalanan kita perlu mengambil ya kekuatan, menangkap koin misalnya atau mengambil senjata dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menetapkan tujuan utamanya apa, kemudian tujuan sampingannya apa gitu ya. Kemudian kalau sudah kita tahu tujuan utama dari games ya, kita bisa tuliskan ya pada ChatGPT atau AI tadi ya kita bisa tuliskan. Tapi kalau teman-teman belum punya ide ya gamesnya mau tentang apa, lalu misi atau tujuannya apa, nanti Bella, Gita, dan Selo bisa berikan perintah yang menggiring AI untuk membantu kita ya berdiskusi menemukan ide gitu ya. Tapi kalau sudah ada idenya, kita bisa langsung tulis aja teman-teman. Pada prompt yang kita tuliskan di sana tujuannya adalah misalnya mengalahkan musuh namanya ini gitu. Harus spesifik ya teman-teman ya. Atau teman-teman boleh ceritakan. Jadi ceritanya gamesnya tuh tentang ini loh gitu. Nah, supaya AI bisa paham ya apa yang teman-teman maksud. Gitu ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Yang kedua adalah pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Ini maksudnya adalah memilih dua kata, teman-teman ya. Jadi dari sebuah games, misalnya tadi tentang obi. Nah, kita bisa pilih satu kata, misalnya obi, yang satunya apa? Misalnya koin atau menjawab pertanyaan. Tadi ada question. Nah, boleh dipilih dua kata yang tidak berhubungan tadi, teman-teman ya. Jadi kita bisa pilih dua kata yang tidak berhubungan antara kedua kata tersebut, tapi dua kata tersebut ada di dalam games tersebut gitu ya. Jadi kita bisa pilih dua kata. Kemudian berikutnya buatlah dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata. Nah, jadi teman-teman bisa membuat ya kemungkinan kombinasinya dari kata-kata obi, question tadi itu ya. Kita bisa memerintahkan AI juga. Jadi kita tidak perlu berpikir secara manual ya, kita bisa memberikan prompt ya, menuliskan yang dimaksud dengan binomial fantasi itu seperti apa, bisa diketik aja. Sepertinya ya juga sudah paham ya. Misalnya kalau pengen teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi tentang binomial fantasi, boleh tanya ya di AI nanti apa itu metode binomial fantasi, kemudian contohkan tentang binomial fantasi ya. Kemudian boleh disesuaikan sama idenya teman-teman gitu. Nah, nanti dia akan membantu untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilihan yang tepat. Nah, jadi dari kombinasi kemungkinan kata-kata yang akan kita gunakan tadi, itu akan ada ya kemungkinan yang paling oke, yang paling tepat yang bisa kita gunakan nantinya pada teks-teks yang akan muncul pada sebuah games. Nah, jadi tujuannya apa sih? Jadi teksnya, ya, questnya atau alur ceritanya itu nanti akan ditampilkan pada aplikasi games kita gitu. Nah, supaya bisa ya bisa oke nih, bisa bagus ya teman-teman ya. Kita perlu menentukan step by stepnya tadi. Yang pertama alur dulu, ya tujuan. Nah kalau udah tahu tujuannya, tentukan kira-kira dua kata yang berkaitan sama games tersebut apa. Kemudian meminta AI untuk membantu menemukan ya kemungkinan-kemungkinan kombinasi kata-kata atau teks yang akan kita gunakan nantinya, yang akan ditampilkan pada games gitu. Kemudian pikirkanlah cerita macam apa ini. Nah, maksudnya teman-teman setelah tahu ya kombinasi dari games dari kata-kata tersebut, kita mau bikin cerita gamesnya nanti tentang apa gitu. Misalnya atau seperti tadi tentang peperangan ya, atau mengalahkan musuh tadi ya, atau gamesnya ini teman-teman kalau teman-teman tahu Grow a Garden ya. Di sini ada yang main games Grow a Garden nggak nih? Bella, Gita, Selo. Ada nggak nih? Gita, Bella, dan Selo ada yang tahu? Atau pernah main Grow a Garden di Roblox? Ada nggak nih? Kalau ada yang tahu boleh nyalain Tahu audionya. cuman nggak main, Miss. Oke, kita tahu ya.
tahu tapi nggak main ya. Nah itu contohnya Grow Garden tuh kita. Jadi misalnya kalau kita mau bikin ceritanya tentang game seperti Grow Garden ya, dia kan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari cara kita menanam ya, menanam tumbuhan ya, buah-buahan gitu. Kemudian kita jual, kemudian kita bisa mendapatkan buah, lalu kita bisa dapat pet dan lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya teman-teman kalau ingin membuat games yang seperti itu, nah boleh. Jadi kita tentukan misi tujuannya apa nih. Misalnya tadi ya tujuannya adalah grow a garden ya. Kita menumbuhkan ya, kita mengembangkan sebuah kebun yang awalnya masih kosong nih, tanah doang ya. Kita akan tanam-tanam dengan tumbuhan-tumbuhan yang disediakan di sana. Nah, kita perlu beli seednya juga ya, perlu beli bibitnya juga gitu. Awalnya kita cuman disediain nih modelnya dari grow garden tuh cuman 10 misalnya, 10. Dari $10 itu bisa kita belikan satu seed. Misalnya yang paling murah itu adalah wortel kalau di Grow Garden ya. Jadi kita cuma bisa beli wortel aja. Jadi bisa terus menerus ini seperti kalau kita bisnis itu ya teman-teman ya. Kita beli ya, untung, laba, jual kayak gitu. Terus menerus. Tapi ini bedanya dia tanam menanam ya. Jadi bertanam gitu, bertani. Oke gitu. Nah itu contoh alur cerita sebuah games ya kalau Grow Garden. Kalau yang lainnya contohnya tadi yang punya Gita ada game Obi ya. Kalau Sela ada game peperangan gitu ya. Kalau Bella nih coba Miss mau tanya ke Bella. Bella sudah pernah main games apa nih Bella? Ada yang masih sering dimainkan nggak sampai sekarang Bella? Atau masih inget tentang sebuah games? Apa tuh? Eh, ini Miss, dulu waktu masih kecil yang itu, oh kalau nggak salah judulnya. Oh, oke oke. Ya. Yang dirawat tiap hari itu ya, Bella. Yang nggak tahu sih dia pokoknya kayak Hmm? Oke. kayak segitiga terbalik itu, segitiga Iya, gitu Miss. segitiga gitu ya, yang gendut, terus tiap hari dimandiin, kasih makan gitu nggak, Iya, Bella? iya, iya. Dirawat ya. Kalau nggak nanti dia buluk banget tuh paunya. Terus ada gamesnya macam-macam ya di pau itu. Ada yang naik mobil-mobilan, terus ada yang bentuknya apa-apa itu. Miss dulu sepertinya pernah main juga tuh Bella. Oke, Bella pernah main games pau ya. Oke, nah itu contohnya kalau game pau itu nanti Bella juga bisa bikin sebuah ide yang mirip dengan ya inspirasinya dengan games yang pernah Bella mainkan. Contohnya tadi ada alurnya ya. Tujuannya apa? Misalnya mengumpulkan poin gitu ya. Atau tujuannya yang lainnya boleh juga ya, tidak harus sama. Kita bisa menambahkan ide-ide dari inspirasi yang kita peroleh ya dari games-games yang pernah teman-teman mainkan atau mau menambahkan ide sendiri juga boleh gitu ya. Oke, thank you Bella, Gita dan juga Selo. Lanjut lagi ya. Selanjutnya, nah ini ada latar permainan. Jadi ini sangat terkait dengan alur cerita ya. Misalnya tadi kalau gamesnya kita ya itu ada tower ya. Misalnya latar permainannya di mana nih? Misalnya Miss kasih contoh ya di luar angkasa gitu atau lagi di mana ya? Boleh, boleh bebas ya teman-teman, bebas memilih background. Atau kalau selo nih karena peperangan ya, misalnya ada di medan perang, misalnya ada di labirin ya, dibuat labirin gitu juga bisa ya. Atau kalau beda tadi POW. Nah, ini latar belakangnya macam-macam ya. Kalau di POW kayaknya gamesnya banyak banget itu ya kayak Roblox itu banyak banget gitu. Misalnya Bella bisa pilih salah satu contoh kayak gamenya POW yang naik mobil-mobilan itu ya. Berarti backgroundnya atau latar belakangnya di jalan, misalnya seperti itu. Atau kalau grow garden tadi yang nanam-nanam itu tadi, berarti latar belakangnya, latar backgroundnya dia ada di sebuah perkebunan gitu. Itu contohnya. Oke. Nah, itu contoh latar belakang teman-teman. Kemudian ini juga harus terkait dengan alur ceritanya gitu. Tentunya teman-teman bisa tentukan yang lebih menarik untuk latar belakangnya bisa menggunakan AI juga ya. Untuk gambarnya nanti kita bisa generate by AI. Teman-teman bisa pakai kombinasi ya. Misalnya dicoba dulu di ChatGPT apakah oke ya, kalau udah oke bisa kita pakai. Atau kalau mau dibandingkan dulu dengan ChatGPT yang lainnya seperti Gemini ya, atau Copilot, atau mau pakai Perplexity dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa coba ya menggunakan beberapa AI lain, atau bisa digunakan AI yang paling teman-teman familiar gitu, yang paling familiar.
Oke, lanjut lagi. Kemudian, nah ini ada aturan apa yang harus diikuti saat membuat perintah. Oke, jadi ini ada yang pertama harus spesifik ya. Jadi kalau teman-teman lagi-lagi, kalau ingin membuat sebuah prompt atau perintah pada AI, teman-teman perlu memberikan yang spesifik. Tadi kalau kita udah tahu idenya ya, misalnya gamesnya tentang ini gitu. Kemudian latar belakangnya di sini, tokohnya ada ini, dan ini. Nah, teman-teman bisa berikan instruksi ya atau promptnya yang spesifik, yang lengkap gitu. Nah, semakin lengkap akan semakin bagus. Jadi nantinya AI akan mempelajari ya dari data yang kita peroleh, kita berikan kepada AI, maka AI akan memberikan hasil yang lebih akurat ketika kita sudah memberikan informasi yang jauh lebih lengkap gitu. Kemudian yang kedua, tentukan formatnya. Nah, ini dia. Jadi kita perlu tentukan apakah mau dibuat dalam bentuk poin-poin atau mau dalam bentuk paragraf atau mau dibuat berapa paragraf ya itu bisa lebih spesifik. Misalnya paragrafnya terdiri dari 5 kalimat atau 7 kalimat gitu. Nah, teman-teman bisa spesifik untuk perintahnya. Oke, yang ketiga, tentukan gaya. Nah, ini kalau di gamesnya mau dibuat versi yang lebih seru ya. Kita mau pakai bahasa yang santai, teman-teman bisa pakai perintah juga nih untuk gaya bahasanya kita yang lebih humoris misalnya gitu. Nah, boleh. Atau mau dibuat yang agak formal ya, barangkali atau kalau teman-teman mau bikin yang formal juga boleh ya. Kalau yang lebih seru nih, ya biasanya pakai yang humoris gitu. Yang daily life gitu ya, bahasanya sering kita temui. Kemudian berikutnya percobaan. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan beberapa percobaan untuk perintahnya tidak harus langsung sekali jadi gitu ya teman-teman bisa 2 kali coba ya pada chat yang baru gitu biasanya kalau di ChatGPT ya di chat yang baru dengan perintah yang berbeda. Terus teman-teman bisa bandingkan hasil output dari prompt yang pertama dengan prompt yang kedua itu akan seperti apa. Nah, teman-teman bisa pilih nanti yang lebih oke, yang lebih teman-teman cenderung yang lebih bagus yang mana teman-teman bisa pilih gitu. Kemudian atau bisa dengan cara memilih juga. Jadi biasanya kalau di ChatGPT itu ada opsinya ya. Kalau teman-teman memberikan perintah kepada ChatGPT, terkadang mereka ya AI akan memberikan rekomendasi 2 jawaban sekaligus ya. Nah, kemarin sepertinya udah pernah ditanyakan ya untuk teman-teman ya, apakah dia pernah menemukan gitu ya untuk eh, rekomendasi jawaban yang lebih dari satu, nah itu dia. Jadi teman-teman bisa pilih juga dari hasil rekomendasi yang diberikan, bisa pilih yang A apa yang B gitu. Nanti kalau udah dipilih, dia akan tahu ya, oh ternyata yang dimaksud sama Sheila yang seperti ini loh gitu, atau Gita ya, atau Bella. Nah, jadi dia lebih paham maksudnya teman-teman gitu. Nah, itu untuk percobaan. Oke? Nah, udah tuh. Sekarang kita coba praktik dulu nih ya, teman-teman ya. Untuk membuat poin-poinnya. Sebelum itu, teman-teman bisa buka dulu di platform Algonova. Ya, hari ini sudah sampai di lesson keempat ya. Gita, Selo, dan Bella bisa diklik di nomor 1 nantinya. Nah, di sini ini Miss tunjukkan sekilas dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Nah, ini dia. Jadi contohnya seperti ini ada soal yang pertama ya. Untuk yang perlu diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks adalah konsekuensi yang jelas dan berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Jadi ada sebuah konsekuensi yang jelas ya. Jadi ada misalnya kalau ada rintangan ya dia kena rintangannya otomatis darahnya berkurang atau poinnya berkurang 2 misalnya gitu. Jadi ada sebuah apa ya eh bonus misalnya skor gitu. Nah bisa juga atau hukuman ya hukumannya tadi skornya berkurang. Jadi harus jelas teman-teman ya untuk membuat pilihannya opsinya gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa dilanjutkan ke nomor 2. Ya, nomor 2 ini masih opsi juga, opsi jawaban. Kemudian nomor berikutnya ini sepertinya sudah mulai praktik menggunakan AI ya. Coba kita lihat dulu. Masih loading di sini. Nanti teman-teman bisa sekalian ya membuka platform Algonova sekaligus ChatGPT. Nah, ini ada sedikit
file ya PPT yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah untuk klimaks resolusi akhir ini seperti kalau Bella, Gita, dan Silo membuat cerita itu ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu ada klimaksnya, ada resolusinya, lalu ada cerita akhirnya. Mau yang seperti apa ya, apakah happy ending atau sad ending gitu bisa kita buat ya. Teman-teman bisa tentukan itu untuk cerita. Nah, kalau buat games sama ya, jadi ada alurnya. Untuk games itu pasti juga ada alurnya. Jadi awalnya nih ya masih level 1 masih mudah ya teman-teman ya. Nanti lama-lama makin naik levelnya akan semakin banyak musuhnya gitu, rintangannya gitu, makin sulit juga, tapi makin seru juga gamesnya gitu. Oke, lanjut lagi nih. Nah, ini ada peristiwanya bisa ada dua opsi misalnya ya. Jadi kalau kena rintangan apa yang terjadi? Misalnya kalau kena rintangannya dia akan berkurang ya darahnya. Kemudian untuk peristiwa kondisi yang kedua, kalau dia tidak terkena rintangan ya, berhasil mendapatkan koin misalnya gitu, maka poinnya akan bertambah gitu atau levelnya akan naik. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa berikan poin-poin seperti ini teman-teman pada Miro ya. Nanti kita gunakan Miro untuk menuliskan poin-poin pada alur ceritanya. Oke? Nah, ini ada peristiwa itu. Nah, ini kalau sudah bisa langsung lanjut aja, boleh dibaca sekilas ya teman-teman ya. Lalu lanjut ke nomor 3. Nah, ini dia. Nanti kita akan praktik di sini teman-teman. Jadi yang pertama kita baca dulu instruksinya, teman-teman perlu paham ya, Selo, Gita, dan Bella. Jadi yang pertama di sini kita diminta untuk membuat deskripsi skematis tentang peristiwa dalam cerita. Nah, ini ada urutannya. Yang pertama diminta untuk membuat deskripsi skematis tentang peristiwa dalam cerita. Nah, apa itu deskripsi skematis? Nah, teman-teman bisa cari tahu dari AI ya, lagi-lagi dari AI. Coba kita lihat baru ya, kita buat obrolan baru aja supaya teman-teman bisa praktik dari awal ya. Nah, misalkan contohkan. Nah, ini tentang apa tadi? Tentang deskripsi skematis. Kita bisa copy aja. Ya, deskripsi skematis tentang peristiwa dalam cerita. Nah, teman-teman perlu tahu dulu apa itu deskripsi skematis ya. Teman-teman boleh tanyakan. Berikan definisi ya tentang, kita berikan instruksinya seperti ini. Dah. Lalu kita klik enter. Nah, di sini nanti Selo, Gita, dan Bella bisa praktik seperti ini ya. Jadi kita bisa kerjakan step by step ya. Teman-teman perlu tahu informasinya dulu ya. Oh, ternyata deskripsi skematis tentang peristiwa dalam cerita adalah ini gitu ya. Dia adalah uraian ringkas dan terstruktur mengenai jalannya suatu cerita yang disajikan dalam bentuk poin atau urutan. Nah, ini sama seperti algoritma. Biasanya kalau teman-teman membuat sebuah algoritma itu dulu pernah kita bahas ya di awal ya teman-teman ya. Jadi ada poin-poinnya dari yang pertama ya, urutan ya. Urutannya dari pertama hingga terakhir gitu. Misalnya yang pertama nih mulai dari titik awal ya atau spawnnya tuh ya. Biasanya kalau di Roblox ada titik awalnya mulai dari sana. Kemudian kalau teman-teman gamesnya tadi mau mengalahkan musuh atau mengambil koin ya. Lalu dia melalui jalurnya. Ada obi itu ya, obi atau kotak-kotak yang bisa kita loncat-loncati teman-teman ya, itu obi. Nah, itu nanti kita bisa buat ya alurnya seperti itu. Contohnya ini seperti ini. Tokoh utamanya diperkenalkan dulu ya sebagai anak desa yang lagi belajar. Nah, kalau seperti ini adalah contoh secara general. Nah, ini contoh yang diberikan oleh AI secara general. Nantinya Selo, Gita, dan Bella bisa berikan perintah yang spesifik kalau sudah punya ide nih. Ya, contohnya berikan definisi tentang ini kan tadi sudah informasinya sudah dapat ya, teman-teman sudah tahu maksud dari skematis tentang peristiwa dalam cerita. Nah, selanjutnya kita bisa perintahkan AI. Ya, kalau teman-teman belum punya ide, kita bisa berikan ya opsi. Nah, bantu aku berikan opsi cerita untuk games. Ya, untuk sebuah games, misalnya seperti itu. Nah, gitu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, ini ada beberapa opsi yang disediakan ya. Ini kalau teman-teman case-nya belum punya ide ya. Lain halnya kalau Selo, Gita, dan Bella sudah punya ide. Kalau sudah punya ide, langsung aja ya. Kita berikan perintahnya pada prompt. Langsung spesifik
ya. Kemudian kalau belum punya ide kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi step by step ya. Jadi ada cara menggiring ya berdiskusi dengan AI gitu. Jadi supaya mendapatkan poin-poin yang tadi yang kita harapkan itu ya. Jadi kita perlu step by step memerintahkan AI-nya gitu ya. Kita ajak berpikir gitu teman-teman. Seperti halnya manusia ya. Karena AI ini adalah kecerdasan buatan. Jadi jaringan syaraf buatan gitu yang pernah teman-teman bahas itu ya waktu itu. Jadi kita diskusinya juga pelan-pelan ya. Karena ini sama halnya seperti duplikat dari cara pemikiran manusia. Jadi kita ajak diskusi seperti teman-teman mengajak diskusi teman gitu ya, teman-teman di sekolah gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ya diskusinya langsung sama AI gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada opsi satu petualangan fantasi, opsi dua misteri detektif, ada opsi tiga sci-fi penjelajah ruang angkasa, opsi empat survival di alam liar. Lalu ada opsi kelima kerajaan dan intrik politik. Nih, coba Bella nih, Bella mau bantu Miss pilih opsi yang keberapa nih Bella? Nomor satu, dua, tiga, atau empat Bella? Iya. Atau lima? Bentar, Miss. Oke, yang mana nih, Hmm, Bella? turun dong. Oke, turun lagi. Coba Miss Close. Yang dua aja. Nomor dua aja. Oke, tentang misteri detektif ya. Oke, ya. Terima kasih, Bella. Coba kita pilih teman-teman ya untuk opsi kedua. Oke, aku pilih opsi kedua. Kedua, angka dua aja boleh. Nah, aku pilih opsi kedua. Kemudian, bantu aku menentukan alur cerita games. Judulnya dulu teman-teman ya. Nanti judulnya, alur cerita games dan judul gamesnya. Atau kita balik ya. Kita perlu tahu judulnya dulu baru games. Jadi kita tulisnya teman-teman ini ada yang typo ya. Kita perbaiki dulu. Kemudian bantu aku menentukan judul beserta alur cerita games tersebut. Nah, dah kita kasih perintah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini AI udah menjawab ya. Mantap, Oksa itu. Langsung tahu namanya Miss. Karena Miss sering menggunakan ya, seperti ini. Kalau teman-teman sering menggunakan juga ya, memberikan informasinya, kadang AI juga tahu gitu. Seperti ini contohnya. Nah, judul gamenya tentang jejak bayangan nih. Dia kasih rekomendasi tentang jejak bayangan. Setuju nggak nih? Coba, Selo, setuju nggak kalau judulnya jejak bayangan? Coba, keren nggak Selo? Kalau nggak keren, boleh kasih jawaban Selo. Menurut Selo gimana? Jejak bayangan. Menurut Selo gimana nih judulnya? Udah oke belum? Oke. Udah oke? Atau masih kurang oke? Atau perlu dikasih opsi supaya nanti Selo bisa pilih? Perlu diberi opsi? Bebas, Miss. Bebas, oke. Ya, Selo bebas ya. Coba kita pilih dulu nih. Misalnya dia merekomendasikan jejak bayangan ya, karena Selo tadi bebas ya, berarti sudah oke ya. Nanti kita bisa langsung pilih. Atau di sini juga ada alternatifnya. Ada Misteri Kota Senja, Age of Lies, lalu ada Hilang di Balik Kabut nih. Coba Selo, dari opsi-opsi atau alternatif lainnya ini Selo pilih yang mana? Jejak bayangan, misteri kota senja, Echo of Lies, atau hilang di balik kabut? Coba, Selo boleh pilih satu. Yang mana nih? Bebas. Hilang di Selo balik mau pilih yang mana? Oke. kabut. Hilang di balik kabut ya. Kita pilih hilang di balik kabut. Oke, terima kasih Selo. Coba kita tulis dulu ya. Oke, saya pilih judul ya. Judul game hilang di balik kabut. Nah, seperti ini. Kemudian bantu tentukan ya lagi alur game tersebut gitu yang baru ya karena kita memilih judul yang lebih spesifik di sini. Udah tahu ya, gamenya judulnya adalah Hilang di Balik Kabut. Kemudian AI akan
menunjukkan alur gamenya seperti apa. Nah, alur game skematis dia langsung paham ya. Menentukan alur game skematis. Kenapa dia bisa langsung paham, teman-teman? Karena di awal kita sudah membahas tentang skematis peristiwa. Ya, jadi kita sudah mengajak AI untuk berdiskusi tentang itu. Ya, makanya dia langsung paham. Oh, yang dimaksud itu alur skematis tentang peristiwa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Selo, Gita, Bella. Ada? Belum ada? Kalau belum ada, bisa lanjut lagi ya. Nah, dia akan munculin nih teman-teman. Alur game skematis itu seperti apa ya. Jadi dimulai dari prolog dulu. Yang pertama, kabut yang menyelimuti kota ya. Kemudian pemain berperan sebagai Arka. Yakni dia adalah seorang detektif muda. Kemudian kota senjata tiba-tiba diselimuti kabut tebal setiap malam. Lalu seorang remaja bernama Hanaya hilang secara misterius di tengah kabut. Ya, lalu polisi lokal menutup kasus dengan cepat, tapi ada kejanggalan. Nah, ini seperti detektif gitu ya, teman-teman ya. Mission mission buat memecahkan sebuah masalah gitu ya, problem solving. Teman-teman kalau suka yang genrenya detektif seperti ini ya, nanti boleh pilih ide seperti ini juga ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada investigasi awal, kemudian ada tokoh-tokohnya disebutkan juga nih. Bertemu dengan tokoh kunci, ada Raka, kemudian Bu Maya, lalu ada Pak Bram. Nah, kalau teman-teman nggak cocok sama nama-namanya, ya udah kita custom misalnya, teman-teman pengen pakai nama ini dan ini, boleh kita berikan prompt lagi ya pada AI. Bisa dispesifikan lagi teman-teman untuk tokohnya. Kemudian kabut dan rahasia kota. Nah, ini untuk bagian berikutnya ya. Jadi Arka mulai curiga, ini mulai adanya konflik teman-teman ya. Kemudian jejak yang membingungkan. Nah, ini udah masuk ke klimaks nantinya. Tuh, lalu ada endingnya seperti apa. Tuh, ini adalah bagaimana kita menemukan poin-poin dari sebuah alur game secara skematis. Jadi terurut ya dari awal, dari prolog sampai ending. Gitu nih. Nah, nanti kalau sudah ketemu seperti ini teman-teman, bisa langsung kita copy-copy aja poin-poinnya pada Miro ya. Teman-teman bisa dibuka miro.com. Nah, ini dia. Kita tunggu dulu ya, miro.com nanti akan muncul tampilan untuk sticky note ya. Sepertinya kemarin Gita, Selo, dan Bella sudah tahu ya kegunaan Miro itu untuk apa. Ini seperti digital ya, versi digital sticky note. Ini kemarin siapa yang sudah menggunakan lagi sticky note nih? Ini biasanya kepakai banget kalau teman-teman mau nulis poin-poinnya penting. Apalagi tuh kita nih lagi mau daftar SMA ya. Itu kan ada dokumen-dokumen yang perlu disiapin bisa ditulis di sana tuh kita ya. Jadi biar nggak lupa ya. Atau kalau Selo dan juga Bella ya, ada kegiatan-kegiatan tambahan di sekolah, ada PR. Nah, itu bisa juga kita catat teman-teman. Kalau pakai sticky note bisa hilang ya. Ya, kalau sticky note yang kertas itu kadang bisa hilang. Tapi kalau kita pakai yang versi digital, dia akan tersimpan secara cloud, teman-teman ya. Jadi kita bisa buka lagi nantinya. Ah, ini contohnya punya siapa ya? Sepertinya kemarin Miss dapat ini ya, link untuk miro.com-nya. Nah, ini kita buka dari awal saja. Misalkan contohkan tampilan awalnya di dashboard, nanti teman-teman bisa masuk menggunakan akun Google ya, Selo, Gita, dan juga Bella. Kalau sudah pernah masuk, bisa langsung dilanjutin aja. Kalau belum pernah masuk ya, kita bisa menggunakan akun Google biar lebih gampang nantinya. Oke? Nah, untuk tampilan Miro-nya seperti ini nih, sambil menunggu Miss ya. Nanti Selo, Gita, dan Bella bisa sambil membuka platform Algonova. Kemudian kita buka ChatGPT ya, atau AI lainnya juga boleh ya, nggak harus ChatGPT. Dan juga ini teman-teman ya, yang sedang kita bahas, Miro. Nah, ini sangat bermanfaat nantinya kalau teman-teman mau nulis poin-poin pentingnya. Nah, ini dia, kemarin sudah ada board ya, ada beberapa board. Teman-teman bisa klik aja di sini untuk membuat board baru ya, blank board. Kita klik aja nih. Kita buat baru ya, kita tunggu dulu. Masih proses ya, loading atau create new. Di sini ada juga create new. Kita pilih board. Oke, kita tunggu ya, masih dalam proses loading ini. Tunggu dulu.
Nanti kalau sudah, ya teman-teman bisa menambahkan sticky note, kemudian warnanya bisa kita pilih juga. Masih ingat ya, Selo, Gita, dan Bella kemarin sepertinya sudah pernah praktik. Ini kalau kita mau menambahkan tim juga bisa ya. Nantinya kalau teman-teman mau berdiskusi ya, mau kerja kelompok ini di sekolah juga bisa ya. Nanti bisa pakai Miro, kemudian linknya bisa di-share. Jadi bisa dikerjain bareng-bareng, bisa dilihat bareng-bareng gitu. Oke, jadi bisa kelihatan juga lebih transparan ya. Oh, ternyata temannya udah bantu ngerjain apa belum gitu kan. Jadi bisa terlihat di sini. Oke. Nah, ini bisa dikasih judul dulu. Teman-teman bisa kasih judul misalnya tentang ide cerita games. Atau kalau teman-teman mau pakai judul gamesnya tadi ya, dibalik apa tadi teman-teman? Kabut itu ya, senja boleh dikasih judulnya, gamesnya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa lanjutkan untuk menambahkan ya sticky note. Nah, di sini teman-teman, ini ada fitur untuk menambahkan sticky note. Kita bisa pilih untuk warna sticky note-nya. Coba Miss mau pilih warna pink ya. Kita klik di sini. Nah, dia nanti akan muncul untuk sticky note-nya bisa kita perbesar ya. Kita atur ukurannya atau diperkecil ya. Kita adjust teman-teman ya sesuai kebutuhan bisa. Kemudian setelah itu kalau sudah teman-teman bisa menambahkan teks. Caranya kita klik pada huruf T yang muncul di sana. Nah, diklik aja lalu kita klik di sini. Oke, dia akan muncul ya. Lalu kita bisa langsung ketikkan sesuatu. Karena di sini kita perlu menambahkan judul gamesnya, boleh ditambahkan judul gamesnya teman-teman. Ya, judul gamenya apa? Boleh dituliskan di sini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan poin-poinnya. Tadi kita diminta buat tulis apa teman-teman? Alur game skematis ya. Jadi kita boleh tulis juga, tinggal di copy aja boleh. Ya, jauh lebih gampang nantinya. Nah, seperti ini. Tambahkan teks lagi. Nah, jadi kita mau kasih ini ya, atau mau di bold juga boleh, karena ini poin penting ya. Boleh kita bold, nih seperti ini, kita bold boleh. Atau ukurannya mau diperbesar juga boleh teman-teman ya. Kita perbesar ukuran fontnya. Oke? Nah, jadi di sini Miss mau perbesar sticky note-nya biar muat lebih banyak ya. Jadi seperti ini contohnya. Lalu teman-teman bisa tambahkan poin-poinnya. Kalau mau dibuat poin-poin bisa dibuat list. Teman-teman bisa klik aja mau dibuat nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya. Atau dalam lingkaran-lingkaran ini juga bisa. Nih kalau lingkaran seperti ini. Kalau mau dibuat angka teman-teman bisa klik di sini. Tuh, jadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin ya secara manual nih ada prolog kabut yang menyelimuti kota. Nah, ini boleh langsung di copy seperti ini atau mau ditambahin juga informasi tambahannya. Nah, itu juga boleh. Oke? Nah, gitu. Kalau terlalu besar, kita perkecil aja ukurannya. Nah, ini bisa kita adjust juga ukurannya. Kemudian kalau fontnya mau kita buat nggak bold ya, kita bisa buat lagi, kita klik huruf B-nya tadi, artinya dia akan mengembalikan boldnya, yang semula bold menjadi normal lagi. Nah, kayak gitu. Ini kalau ada angka duanya nggak sesuai, teman-teman bisa hapus aja. Lalu berikutnya kita klik enter lagi gitu. Dan ditambahkan untuk nomor berikutnya. Oke, sampai sini untuk tutorialnya ya. Untuk Bella, Gita, dan Selo, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum teman-teman praktik? Ada yang mau ditanyakan? Selo, Gita, dan Bella? Miss, Oke, Miss, ya kita. eh, bisa lihat punya aku nggak? Aku share screen ya. Oke, Miss stop share dulu ya. Oke, Miss stop share dulu. Kemudian kita, Bella, dan juga Selo bisa mulai untuk share screen juga nih, supaya Miss bisa lihat progresnya. Oke, ini ternyata Oh, sudah mulai mengerjakan ya. Oke, ini AI-nya menggunakan ChatGPT ya, kita. iya, Miss. Nah, oke, ini udah muncul di sana. Untuk akhir ceritanya sudah muncul. Oh, udah sampai lengkap ini poin-poinnya. Judulnya tentang apa, Kalau game? gini udah jadi ya. Coba kita lihat ada apa Tentang kita. Mm-mm. bayangan dari Eldoria. apa? Ria. Iya, Oke, kerajaan Eldoria ya. Ini ceritanya kita terinspirasi dari mana nih kita? dari ChatGPT-nya. Dari ChatGPT-nya. Oke. Tadi berarti kita kasih perintah untuk diskusi ya, opsi-opsi dari ChatGPT ya. Iya. Iya, Kalau oke. gini, Ya, ini sepertinya sudah lengkap ya. Coba kita lihat dulu kita. Ada prolog.
sudah ada prolognya ya. Di masa lalu Ya, kerajaan Eldoria, kemudian ada tokoh ceritanya, ada apa lagi? Coba kita scroll ke bawah pelan-pelan. Misi utamanya sudah ada juga. Kita scroll lagi, ada plot utama, kehancuran Eldoria, lalu ada pencarian kristal. Oke, dia ada poin-poinnya ya. Menurut Gita, poin-poin yang diceritakan di sini apakah sudah ringkas atau terlalu panjang menurut Gita? terlalu panjang, Mas. Iya, karena terlalu panjang ya, kita bisa berikan prompt ya pada ChatGPT yang lebih spesifik nih. Berikan ya poin-poinnya jauh lebih ringkas gitu, lebih ringkas gitu boleh. Berikan poin-poin dalam pada ya poin-poin di atas lebih ringkas gitu boleh. Oke. Nah, dia akan menampilkan lagi. Kita tunggu dulu. Apa ya, Mas? Kalau harus login ya? Iya nih, kita kalau login biasanya historinya akan tersimpan. Jadi suatu saat kalau kita mau buka lagi ada historinya. Kita udah pernah login belum di ChatGPT? Si Miss yang dia P1. Oke, di satunya ya, device satunya. Berarti kalau di sini belum pernah login ya. Ini bisa diklik klik aja stay logout boleh. Atau kalau kita mau login juga bisa diklik login lalu pilih akun Google-nya yang pernah kita gunakan gitu. Oke, nah ini udah muncul ya, jauh lebih ringkas ya kita. Nah, kalau Iya, sudah ringkas Miss. seperti ini, kita bisa buka Miro, lalu kita kerjakan di sana ya. Poin-poinnya sepertinya sudah lebih ringkas nih sekarang. Oke, mantap kita. Nanti boleh kita pilih ya untuk teks-teksnya itu sepertinya kalau ada yang kurang begitu bisa dipahami, boleh diganti untuk susunan bahasanya ya. Misalnya ada yang kurang begitu dipahami ya, mudah dipahami bisa diperjelas lagi. Oke, mantap. Thank you kita ya. Oke, semangat kita Iya, boleh Miss. dilanjutkan lagi untuk Miro. Oke, Miss akan beralih ke Selo dan juga Bella nih. Coba Selo dulu nih. Selo sudah mulai untuk membuka AI juga ya di sini ya. Oke, Selo apakah sudah menemukan ide atau belum ada ide? Boleh diajak diskusi dulu nih AI-nya. Kita latihan untuk membuat prompt ya. Promptnya yang spesifik ya. Kalau sales sudah punya ide yang spesifik, contohnya tadi ya, kita punya ide judulnya ini, kemudian alur ceritanya seperti ini loh gitu. Lalu tokohnya ya, karakternya ada siapa saja. Kalau Selo mau custom ya, boleh diberikan perintahnya langsung di prompt ya, yang pertama gitu. Nah, ini kalau membuat opsi berarti kita mengajak diskusi AI ya. Zelo bisa buat dulu opsinya ya, berikan perintah opsinya lalu nanti Zelo bisa pilih dari opsi yang diberikan oleh AI. Nah, ini udah muncul nih. Genre gamenya tentang apa? Nih, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan Zelo bisa jawab ya. Apakah tentang misteri, petualangan, horor, atau simulasi, atau ada RPG dan lain-lain tuh. Nah, boleh nih, Selo bisa pilih kira-kira game seperti apa yang Selo suka ya, boleh ditulis. Kemudian gaya ceritanya, apakah fantasi, modern, atau sci-fi ya, atau yang lain-lain nih, boleh dipilih. Lalu targetnya, nah ini mantap nih, horor. Wah ini kayak games yang itu ya, yang di Roblox tuh ada games horor yang mendaki gitu di pegunungan ya, namanya Gunung Jawa kayak kalau nggak salah. Miss pernah lihat itu ada yang main games di Roblox ya, petualangannya tapi horor ya. Jadi waktu dia menjelajahi map yang ada di Roblox ya itu namanya Gunung Jawa, itu akan bertemu dengan hantu-hantu di sana misalnya seperti itu. Jadi ada menguji keberanian gitu ya. Oke, boleh. Solo bisa pilih juga untuk judul ya, judul utama, kemudian tokoh-tokohnya seperti apa. Nah, boleh. Solo boleh berikan instruksi lagi untuk diskusi kepada AI. Oke, nanti kalau Sila ada yang mau ditanyakan sama Miss, boleh ditanyakan ya. Boleh dilanjut lagi untuk praktiknya, Selo. Semangat. Kemudian untuk Bella nih. Bella, apakah masih menggunakan device yang berbeda saat ini?
ide, Miss. Oke, berarti masih di device yang beda ya. Berarti belum bisa share screen ya, Bella. Oke, ini Iya, untuk Miss. progresnya Bella sudah sampai di mana, Bella? Apakah sampai di nomor satu, dua di platform Algonova atau sudah mulai membuat alur ceritanya di ChatGPT? Oh, ini Bella nyoba buat langsung nyoba buat alurnya. Oke, langsung buka Hmm. buat alurnya ya, nyoba buat Iya. alurnya. Oke, boleh dibuat dulu. Kalau Bella udah punya ide, bisa langsung diberikan untuk instruksi yang lengkap ya. Bella udah punya ide belum? Udah punya? Belum. Belum. Oke. Bella boleh berikan instruksi ya, prompt pada ChatGPT dengan step by step ya kalau belum punya ide. Jadi kita bisa mengajak diskusi AI untuk menemukan idenya nantinya. Bella mau pilih judulnya apa, kemudian tentang apa, ya tokohnya siapa saja, backgroundnya di mana. Nah, nanti ChatGPT akan membantu. Oke, Ya, Bella. tapi kita Iya. tentuin dulu Iya. ide buat nanti gamenya gimana kan. Iya, betul. Jadi tentukan ide terlebih dahulu, kemudian nanti kalau sudah tahu idenya, judulnya ya, kemudian alur ceritanya, baru Bella bisa berikan perintah juga untuk membuat tadi alurnya. Namanya adalah alur game skematis. Nah, namanya itu alur game skematis. Nanti dia akan memahami, oh ternyata alur game skematis itu ya poin-poinnya apa saja. Nanti Bella bisa tuliskan ya, bisa tuliskan pada Miro atau di copy paste tadi ya dengan cara yang Miss contohkan tadi. Oke, semangat Bella ya. Boleh dicoba dulu. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss. Untuk Mironya apakah Bella sudah punya linknya untuk mengakses Miro? Namanya miro.com nih. Coba ini kirimin dulu untuk Ini linknya. yang Udah bisa yang miro.com? warna kuning itu kan logonya. Iya betul, yang warna kuning itu ya Ya. namanya Miro. Oke, berarti sudah bisa akses ya Bella ya. Iya. Sip. Ya, nanti Bella boleh membuka miro.com lalu dilanjutkan untuk menambahkan sticky note ya. Jadi sticky note-nya Bella bisa pilih warnanya, kemudian kita bisa adjust ukurannya, bisa diperbesar, diperkecil ya, dan juga bisa menambahkan teks, lalu mengatur ukuran teks dan lain-lain. Nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan sama Miss. Oke, semangat Bella. Boleh dilanjutkan lagi ya. Sambil Miss keliling lagi melihat progres kita dan juga Selo. Oke, ini Selo lagi buka Miro ya. Lagi loading ini Mironya Selo. Kita buat pada board baru boleh Selo ya. Jadi karena ceritanya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kita buat board baru saja. Kemudian kita tambahkan sticky note di sana. Kemudian Selo bisa tambahkan teks poin-poin tadi ya yang diperlukan. Nah, nanti kalau sudah boleh kita lanjutkan untuk submit pada platform Algonova. Nah, itu teman-teman ada centang warna, biasanya akan warna hijau, lalu ada warna kuning muncul ya. Tombol untuk submit itu boleh disubmit, teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Nanti kalau sudah tersubmit semuanya, biasanya warnanya hijau tuh. Nomor satu, dua, dan juga nomor tiga. Nah, udah itu dulu aja untuk praktiknya teman-teman ya. Nanti untuk oh ya, ada informasi tambahan ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti teman-teman sudah mulai belajar tentang bagaimana cara kita membuat website. Nah, mungkin ada yang pernah praktek ya coding sederhana untuk membuat website. Itu namanya adalah HTML dan juga CSS. Nah, itu adalah bahasa pemrograman yang nantinya kita akan pakai ya. Jadi bahasa pemrogramannya simple teman-teman. Karena ini adalah struktur penulisan ya. Jadi kalau mau bikin paragraf, bikin headline gitu. Jadi lebih mudah nantinya teman-teman pelajari gitu. Nanti Miss akan bahas ya dan juga praktik sama teman-teman di next lesson ya. Kita akan belajar untuk membuat dan juga mengedit website gitu. Jadi untuk HTML itu nanti kita praktiknya membuat teks-teks gitu teman-teman. Kalau CSS ini lebih memberi apa ya? Istilahnya tuh warna kayak gitu-gitu. Ya, jadi lebih ke visual ya. Kalau CSS itu membuat tampilannya jauh lebih keren ya. Karena ada warna-warna yang bisa kita tambahkan gitu. Stylenya juga kita bisa edit-edit.
Oke, gitu ya. Untuk hari ini kita fokus dulu untuk menyelesaikan ya latihannya teman-teman ya, membuat prompt yang spesifik, yang lengkap ya. Kemudian skillnya teman-teman juga untuk mengarahkan AI untuk berdiskusi ya. Caranya seperti tadi, kita bisa berikan perintah step by step. Dari awal kita bisa berikan informasi terlebih dahulu ya. Misalnya tadi Miss berikan informasi, apa itu tentang alur game skematis ya. Kalau sudah, dia akan paham. Oh, yang kita maksud itu adalah untuk membuat alur game skematis yang terdiri dari prolog, kemudian klimaks dan lain-lain sampai ending gitu ya. Nah, nantinya kalau sudah kita bisa tentukan ya. Misalnya judulnya tentang ini. Tapi kalau belum ada judul ya, belum ada ide, tadi bisa dengan cara yang kedua yang dicontohkan ya. Kita langsung ajak diskusi lagi AI-nya. Oke, bantu aku untuk membuat opsi ide cerita sebuah games gitu. Nanti dia akan munculin tuh ide-idenya. Kemudian dari opsi yang diberikan oleh AI, teman-teman bisa pilih nomor satu, dua, tiga, atau yang nomor mana yang akan dipilih. Kemudian kalau sudah menemukan opsi pilihannya, teman-teman bisa lanjutin tuh. Ya, kita tuliskan. Oke, saya memilih opsi pilihan nomor tiga tentang ini gitu. Bantu aku untuk menentukan judulnya gitu, lalu tokohnya, lalu alur skematisnya. Nah, nanti dia akan menampilkan alur skematis sebuah cerita pada games yang teman-teman akan buat gitu. Nah, ini pentingnya ya, teman-teman. Ini adalah skill ya, berdiskusi dengan AI itu atau menuliskan prompt. Bahkan sekarang ada pekerjaannya ya teman-teman yang namanya adalah prompt engineering. Kalau teman-teman pernah dengar ya, prompt engineering ini adalah sebuah pekerjaan baru ya setelah adanya AI yang merambah ya teman-teman ya. Jadi menuliskan sebuah prompt itu ternyata kalau kita lihat sepele ya teman-teman, itu sebenarnya tidak semudah itu. Karena apa? Yang diminta oleh klien ya, misalnya teman-teman freelance biasanya oleh klien ya. Tapi kalau kerja di sebuah perusahaan biasanya oleh stakeholder atau atasan gitu ya. Nah, yang diminta itu kebutuhannya apa? Misalnya kalau bekerja di industri entertain ya. Kalau entertain biasanya mau bikin sebuah konten ya. Kontennya tentang seperti ini gitu. Terus teman-teman bisa buat ya, diminta untuk sebagai prompt engineer ya, membuat sebuah konten seperti yang mereka maksud itu untuk iklan misalnya seperti itu ya. Jadi kita buat iklannya menggunakan AI, misalnya kayak gitu. Atau kalau teman-teman bekerja secara freelance ya, atau kalau freelance ini individu teman-teman ya, tidak apa ya, terkait atau terikat dengan sebuah perusahaan manapun gitu. Biasanya kita mengerjakan tugas-tugas oleh klien gitu. Jadi dibayarnya itu per project. Nah, kalau teman-teman tahu Fiverr, nah ini informasi tambahan aja nih ya, teman-teman ya. Ada website namanya Fiverr itu kumpulan freelance-freelance dari seluruh ya negara ada di sana. Jadi awalnya tuh teman-teman, kenapa dikasih nama Fiverr? Karena setiap project yang ada di Fiverr itu dikasih nominal harganya mulai dari 5 ya, $5. Nah, itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang ya bukan $5 lagi, teman-teman ya. Lebih gitu. Jadi nantinya ini bisa juga menjadi peluang teman-teman untuk mendapatkan ya income gitu nantinya. Oke, itu banyak sekali ya. Fiverr tuh Iya, yang Bella. Fiverr-nya dua itu ya. Bagaimana, Bella? Fiverr tuh Fiverr yang yang Iya, R-nya dua. iya betul. Bella udah tahu ya Hmm. ternyata ya. Gak, Miss baru nyari sih. Oke, ya namanya Itu Fiverr Bella. kayak Bella kalau kerjaan gitu. iya betul. Jadi di sana itu kita bisa jadi seorang freelancer ya. Kemudian kita punya spesialis, misalnya Bella sukanya apa? Membuat gambar, desain atau apa? Ada nggak skill yang Ada. Bella suka? Apa tuh? Biasa aja sih, Miss. Gak bukan skill gitu. Kadang suka, kadang nggak. Apa Iya ya? iya, apa tuh? Apa tuh? Yang Anggap sederhana. aja ya, anggap aja, Miss. Walaupun nggak pro banget, anggap Apa aja. tuh? Iya boleh boleh. Apa tuh? Ngedit. Misalnya Gitu. Misalnya ngedit. desain gitu misalnya. Anggap aja, Miss. Oke, ya, nih contohnya ya. Bella suka desain, teman-teman ya. Kita akan mendesain, misalnya mendesain yang spesifik, Bella. Biasanya itu orang-orang mencari yang spesialis ya. Seperti kalau dokter cari yang spesialis misalnya kulit gitu ya, spesialis eh,
dalam kayak gitu ya, spesialis kepala otak kayak gitu-gitu ya. Ada sebuah spesialisasinya. Jadi misalnya desain, Bella perlu tentukan juga ya, biar nggak yang bersaing dengan banyaknya freelancer di sana ya. Jadi kita tentuin. Dulu tuh ada Bella, namanya siapa ya? Miss lupa, temennya Miss. Jadi dia khusus buat bagian itu loh. Kalau teman-teman tahu YouTube, itu ada desain di awal tuh namanya apa ya? Miss lupa. Kalau di YouTube itu kalau teman-teman lihat di awal itu ada clickbaitnya atau apanya ya. Namanya apa ya itu Bella? Bella tahu nggak kalau di YouTube itu? Oh, thumbnail kah? Bukan ya? Ah, betul ya, thumbnail ya, betul. Jadi khusus gitu Bella. Dia kasih judulnya, teksnya itu kan langsung ditulis. Jadi khusus ya, desain thumbnail YouTube gitu. Jadi dia khusus desain cuman untuk thumbnail YouTube doang gitu. Jadi malah malah spesifik ya, langsung pada target marketnya. Nanti kalau ada seseorang nih YouTuber ya, dia mau meminta langsung oleh freelancer-freelancer ya yang ada di Fiverr ya. Dia lagi cari-cari orang tuh langsung diketiknya. Biasanya langsung spesifik nih. Desain, thumbnail ya, thumbnail YouTube gitu. Biasanya orang-orang kan searchingnya kayak gitu ya. Jadi langsung ketemu tuh. Nah, lalu tuh ada Bella ya, desainer Hmm. gitu. Nah, muncul. Jadi langsung. Kalau dia spesifik tuh malah langsung ada klien. Biasanya seperti itu Bella itu tipsnya. Tapi kalau kita cuma tulis desain aja, nah orang biasanya meragukan. Nah ini bisanya desain apa nih? Karena kan nggak semua desain itu sama ya untuk cara mengerjakannya gitu. Nah Bella bisa tuh. Bella kalau lebih spesifik kemana? Desain apa? Poster atau desain Sebenarnya PPT? nggak perlu sih, Miss. Cuma misalnya yuk ke Heeh. Canva gitu misalnya. Gitu. Nah itu bisa Bella. Padahal menurut Bella itu gampang ya, karena Bella tahu. Nah, padahal nggak semua orang tahu Canva gitu loh Bella. Jadi di luar sana tuh masih banyak orang yang tidak bisa desain atau dia tahu Canva, tapi skill desainnya masih kurang. Jadi kalau bikin desain dia belum bisa menarik gitu. Makanya dia ingin mempercayakan orang ya yang jauh lebih ahli dalam mendesain. Nah, dia bisa cari orang yang ahli itu dari mana? Dari platform-platform seperti Fiverr ya, terus ada freelance dan lain-lain banyak banget ya, nggak hanya Fiverr tapi yang lebih oke tuh Fiverr, terus ada Fastwork juga. Kalau Miss pernah. kalau Miss kalau Miss itu dulu dulu hampir mau buat ya di Fiverr tapi nggak jadi ke freelance di sana. Dulu Miss lebih spesialisasinya ke machine learning developer Bella. Jadi Miss langsung tulis tuh machine learning developer ya. Miss coba cari di sana di Indonesia masih jarang. Jadi nggak semua orang pada bisa, jadinya masih jarang tuh. Nah itu lumayan banget fee-nya. Miss dulu biasanya dapat klien langsung dari kenalan ya. Kalau Miss dulu pernah freelance ya, jadi freelancer itu dari kenalan langsung. Nah makanya nanti Bella, Selo dan kita juga bisa tuh memanfaatkan ya jaringan atau networking nih. Makanya nanti kalau Selo, Bella, dan kita udah mulai sekolah ya, lalu kenal guru-guru, lalu kuliah, kenal dosen-dosen, lalu ada teman-teman yang lain, atau ikut lomba. Nah, kalau ikut lomba itu biasanya teman-teman nggak hanya untuk menang aja tujuannya ya, tapi itu adalah sarana teman-teman untuk mengembangkan skill dan juga memperoleh networking. Jadi punya kenalan tuh, nggak cuma dari satu universitas aja atau satu fakultas aja, tapi macam-macam. Nah, nantinya kan teman-teman bisa buat tim ya, atau bisa juga mencari klien gitu. Jadi direkomendasikan oleh temannya teman lagi gitu kan ada ya. Karena kalau kenal biasanya jauh lebih mudah karena sudah dipercaya gitu. Jadinya bisa langsung banyak tuh ya jobnya. Dulu Miss pernah teman-teman ya di machine learning developer. Jadi bikin project machine learning gitu yang Miss kuasai ya karena Miss bidangnya di sana. Jadi membantu project design project untuk membuat model-model AI ya, model machine learning itu tadi yang pernah Miss tunjukkan waktu itu ya. Ada contohnya ya teman-teman ya di GitHub. Coba deh nanti kapan-kapan Miss tunjukin lagi. Nah itu dia. Jadi membantu membuat project-project seperti itu pernah. Itu waktu Miss zaman masih kuliah ya. Masih semester berapa ya? Mendekati skripsi itu. Jadi udah mulai senggang ya. Jadi nggak terlalu banyak activity. Nah itu mending dibuat untuk menambahkan
portofolio. Nanti bisa ditulis juga teman-teman di CV ya. Di CV-nya teman-teman bisa ditulis juga. Jadi pengalamannya pernah bekerja di mana, walaupun sebagai freelancer ya teman-teman itu bisa ditulis juga loh. Gitu. Jadi teman-teman bisa mempercantik CV-nya juga. Miss, kita tuh kayak kliennya ini kayak beneran atau enggaknya tuh gimana? Kayak Apa tuh? atau Bella? kayak misalnya siapa tuh kalau ini kayak gini Mm-mm. aja gitu kayak ngerti. Kayak Oke. siapa tuh dia kayak iya. Oke, oke, Bella. Yang dimaksud tadi Bella maksudnya itu beneran apa enggak gitu ya? Biasanya kalau Bella lihat di Fiverr, kalau Bella boleh buka di sana, itu ada portofolio ya, ada portofolio dari orang-orang yang sebagai freelance-nya atau pencari ya pencari freelance-nya. Jadi teman-teman nanti Bella bisa lihat di sana gitu ya. Ada projectnya yang udah pernah dikerjain tuh apa aja, terus harganya berapa itu ada tuh. Kemudian biasanya komunikasinya di sana pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ini pentingnya Selo, Bella dan Gita kalau belajar bahasa asing itu bisa buat bekerja nantinya ya. Jadi kita bisa walaupun kerjanya online ya, kita lebih enak tuh kalau online terus tetap di Indonesia tapi gajinya luar negeri. Nah, jadinya ngikutin sana lebih banyak ya kalau dikonversi dari dolar ke rupiah gitu. Nah, jadi itu bisa buat peluang juga teman-teman ya kalau cari klien dari luar negeri itu bisa lewat sana. Itu informasi tambahan aja tuh. Berarti harus Ya. desainnya, Miss. Gimana Bella? Harus di? Harus desainnya, harus desain. Nggak harus desain, Bella. Jadi macam-macam. Selain desain, masih banyak lagi. Bahkan cuman input data tuh ada loh, Bella. Kayak ngetik gitu loh, ngetik doang tuh, ya. Itu ada, Bella. Jadi dari mulai job desk yang sederhana sampai yang kompleks macam-macam ada, Bella. Bella bisa pilih tuh untuk desain banyak banget di sana untuk desain ya. Ada opsinya desain apa, misalnya desain PPT atau desain apa itu ada klasifikasinya. Bella bisa klik aja opsi-opsinya tuh. Coba nanti Bella bisa kunjungi Fiverr ya. Kalau masih penasaran lagi boleh praktik nanti. Bella Hmm. bikin akunnya dulu. Itu banyak loh Bella ya, Gita, Selo. Orang-orang anak-anak Indonesia yang mulai dari SMA gitu udah mulai mulai freelance di Fiverr ya. Biasanya mereka mengembangkan skill ya. Jadi memperoleh koneksi, kemudian mengembangkan skill ya, karena dapat pengalaman dari sana. Dapat uang juga sih. Ya, tapi dapat pengalaman itu yang lebih penting ya, teman-teman ya. Gitu. Oke gitu Bella, Sela dan Gita. Bahkan sekarang ada prompt engineering juga. Tadi dari prompt engineering ya teman-teman ya. Itu juga bisa nanti teman-teman gunakan sebagai skill. Nah ini makanya Gita, Selo sama Bella perlu belajar prompt engineering kayak gini nih. Ya jadi memberikan perintah yang spesifik bagaimana caranya. Nah itu teman-teman perlu banyak latihan. Nih makanya Miss berikan contoh ya teman-teman untuk praktik di kelas itu supaya nantinya teman-teman memahami ya pola. Ya, ini yang perlu didapatkan itu adalah pola bagaimana teman-teman menuliskan sebuah prompt. Nanti makin banyak teman-teman praktik ya, makin tahu. Oh, ternyata polanya ChatGPT itu seperti ini loh gitu. Jadi aku harus nulis promptnya yang kayak gini gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gita, Selo dan juga Bella ini. Yang mau ditanyain lagi nggak nih? Bebas mau tanya apa aja boleh ya, nggak harus terkait sama tugas yang tadi tuh. Terkait pengetahuan-pengetahuan yang tadi tuh contohnya Fiverr kayak gitu-gitu ya, itu boleh juga. Atau mau tanya tentang cara buat CV atau apa, boleh teman-teman ya. Atau CV itu apa gitu, boleh juga. Jadi sepertinya teman-teman perlu tahu juga karena nantinya teman-teman kalau sudah mulai masuk ke dunia perkuliahan, nah itu sudah mulai membutuhkan CV ya nantinya. Atau masuk ke SMA, kalau masuk SMA butuh CV nggak kita? Ini yang lagi daftar SMA nih kita. Kalau kita ada persyaratan CV juga nggak? Atau hanya data data diri, data pribadi aja kita? Ada nggak kayak mencantumkan prestasi atau informasi-informasi tambahan dalam sebuah satu apa ya satu file namanya biasanya biodata diri atau kalau sekarang tuh namanya CV ada nggak kita? Ada, Miss. Ada namanya apa kita kalau di sana disebutnya Eh, apa? Apa namanya? kayak bentuk CV cuman nggak kayak CV, Miss. Kayak Oke.
Tapi belum yang terlalu detail gitu ya, masih yang poin-poin penting aja gitu mungkin ya kita ya. Oke, nah itu kita. Jadi nanti kita semakin banyak prestasinya bisa ditambahin situ ya. Prestasi nggak harus yang juara gitu ya teman-teman ya. Prestasi itu bisa dalam bentuk pengalaman juga. Nanti kalau teman-teman pernah ikut les ya coding kayak seperti ini, les AI ya di Algonova, itu nanti kalau sampai selesai teman-teman itu nanti akan mendapatkan sertifikat gitu. Nah itu bisa ditambahin juga ya di CV-nya teman-teman ya. Pernah mengikuti kurs ya, lulus ya, graduate dari kelas apa, nah kelas AI di Algonova gitu. Teman-teman bisa tuliskan juga, karena nggak semua anak punya pengalaman seperti teman-teman. Nah, itu sebuah privilege juga yang Gita, Silo, dan Bella punya gitu. Nah, itu teman-teman bisa tulis juga. Nanti bisa diceritakan tuh suatu saat misalnya Gita, Silo, dan Bella lagi mau kenaikan kelas ya, atau bukan kenaikan kelas ya, mau masuk sekolah. Kita mau masuk SMA nantinya atau Selo nanti kalau udah kelas 9 ya mau persiapan masuk SMA juga. Kalau Bella mau masuk kuliah ya. Bella sudah kelas berapa sekarang kalau Bella? Kelas 10. Oke, udah kelas 10 nih, udah masuk SMA ya. Jadi nanti kalau sudah kelas 12 tuh nanti Bella bisa sambil persiapan atau sampai dari sekarang juga persiapannya apa? Persiapannya adalah membangun portofolio. Nanti Bella bisa sambil ikutan aktivitas-aktivitas ya yang bisa dimanfaatkan dan dituliskan juga di portofolionya Bella gitu. Nantinya bisa lebih keren lagi ya portofolionya teman-teman gitu Bella. Nah nanti kalau mau masuk kuliah tuh biasanya ada wawancara ya. Dulu Miss juga ada tuh wawancara nanti ditanyain tuh untuk skillnya yang kita tulisin di biodata tadi. Misalnya pernah juara ini atau pernah ikut les ini. Nah nanti ditanyain siapa tahu ya teman-teman ya. Oh kamu pernah les coding atau les AI dapat ilmu apa gitu kan. Nanti Bella bisa ceritain gitu. Nah ini bermanfaat juga nantinya kalau teman-teman menjejaki ya, memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi gitu di perkuliahan atau di SMA gitu. Atau nanti kalau udah kuliah ya menuju ke graduation kuliah ya lalu kerja gitu. Atau lanjut S2. Nah, gitu teman-teman itu atau mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa juga biasanya ada ada wawancara, kemudian ada CV yang perlu teman-teman kumpulkan gitu. Makin banyak prestasinya makin oke gitu. Oke, gitu ya. Gita, Selo, dan Bella tetap semangat belajarnya, latihannya diperbanyak lagi. Ya, pengalamannya belajar apa aja teman-teman ya. Teman-teman semakin banyak belajar ya, apapun. Belajar tuh nggak hanya di kelas aja. Belajar itu bisa dari mana saja ya. Teman-teman kalau lagi daily life tuh lagi scroll-scroll sosial media tuh bahkan teman-teman bisa sekalian belajar ya. Bisa ada tutorial, kadang ada konten-konten yang edukatif ya, bermanfaat. Itu kalau teman-teman suka bisa langsung di like. Kenapa? Karena algoritma akan membaca ya. Jadi algoritma sosial media itu biasanya mereka akan membaca. Oh ternyata Gita suka konten ini loh, Sila suka konten ini loh, Bila suka konten ini gitu. Nah nanti bisa akan direkomendasikan lagi konten-konten edukatif yang relate ya dengan konten yang sudah teman-teman tonton tadi. Nanti akan bisa digunakan teman-teman sebagai edukasi juga gitu ya. Jadi sekalian belajar nih gitu sambil scroll-scroll sosial media gitu. Tentunya kalau di sosial media untuk kontennya disesuaikan ya teman-teman ya. Mereka buatnya juga yang semenarik mungkin gitu, yang nggak membosankan. Jadi teman-teman bisa nontonnya lama-lama gitu. Nah, itu dia, itu contoh cara belajar ya dari daily life ya. Atau banyak lain ya, hal lain ya, nggak harus sosial media ya yang lain-lain misalnya kalau teman-teman ngobrol ya ketemu temen nih ya kita ngobrol sama Zelo sama Bella tuh nah ini bisa juga saling diskusi kemudian saling diskusi tentang pengalaman nih misalnya kita pernah les ini atau pernah ikut kegiatan ini nih terus Bella pernah dapat ilmu tentang ini loh, pernah punya pengalaman ini, nah boleh saling diskusi. Jadi dari kegiatan-kegiatannya teman-teman tuh ya bisa mendapatkan informasi tambahan ya untuk teman-teman yang lainnya. Nantinya akan bermanfaat. Gitu, Gita, Sela, dan Bella. Oke, nah nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Gita, Selo, dan Bella ini sepertinya Miss lihat sudah mulai menambahkan teks pada sticky note-nya. Sudah keren nih, punya Selo ada warna hijau sama warna pink ya. Lalu fontnya juga sudah bisa diperbarui sama Selo ya. Lalu ada garis panah-panah itu ya. Oke, bagus itu Selo.
boleh dilanjutkan lagi untuk poin-poin berikutnya ya. Sampai dengan poin yang terakhir ya, poin ending itu nanti apakah dibuat happy ending atau sad ending atau seperti apa endingnya boleh dituliskan juga. Oke, mantap Silo. Kemudian untuk kita sepertinya juga sudah ada 5 sticky note di sini ya. Ada bayangan dari Eldoria, lalu ada prolog, misi utama, hingga konflik nih ya. Oke, good. Bagus nih kita. Udah poinnya udah lengkap-lengkap seperti ini ya. Sudah ringkas-ringkas. Nanti boleh dilanjutkan lagi. Nanti kalau masih ada kendala boleh sampaikan sama Miss. Semangat kita. Kemudian untuk Bella ya. Bella boleh lanjutkan lagi ya karena belum bisa Miss lihat share screen-nya. Jadi nanti Bella boleh sampaikan kalau masih ada kendala ya. Sepertinya Bella sudah cukup lancar ya menggunakan Miro ya, belum ada kendala yang disampaikan. Nanti kalau masih ada yang pengen ditanyain boleh disampaikan sama Miss ya. Bella bisa chat personal atau boleh disampaikan waktu di kelas, boleh. Gitu. Oke teman-teman ya, hari ini tadi kita sudah belajar banyak ya terkait dengan Miro itu terutama untuk menambahkan poin-poin utamanya ya, yakni tentang alur game skematis. Nah, nantinya teman-teman akan belajar lagi minggu depan bertemu sama Miss ya dan teman-teman di sini tentang bagaimana cara membuat website? Nah, ini hal yang baru ya, hal yang baru untuk teman-teman. Untuk membuat website, kita perlu HTML dan juga CSS. Nanti kita akan belajar secara bertahap ya, dari yang mudah dulu. Jadi nggak perlu khawatir, teman-teman pasti akan bisa kok, gitu ya. Oke, gitu aja dulu ya, Bella, Selo, dan kita. Terima kasih banyak untuk kelas hari ini. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu nih sama Gita, Selo, dan Bella? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, boleh kita tutup dulu ya. Dari Terus, Miss, iya. Oke, kita yang mau ditanyakan yang event yang di Algonovanya harus dikerja ya, untuk yang hari ini. di Algonova, iya nomor 1, 2, kemudian nomor 3 boleh dicentang ya, kita ya. Iya, nomor satu, Oke, Miss. Mbak. Iya, boleh dikerjakan, boleh pakai AI kita ya. Kita sekalian memanfaatkan AI untuk mengerjakan. Jadi membuat promptnya nanti kita bisa praktikkan, gitu ya. Oke, nomor 1 aja tuh kita yang ini ya. Jadi nomor 1, 2, 3 ada yang di sini saja. Udah itu aja. Kemudian yang nomor 2 dan 3 optional kok ya, nggak wajib. Gitu ya. Untuk kita boleh dilanjutkan lagi. Nah, itu nomor 2 udah muncul ya. Oke, good. Selo nanti juga boleh ditambahkan ya. Bella juga ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi. Oke, kita Selo dan juga Bella, hari ini kita akan tutup dulu ya lessonnya ya. Terima kasih banyak untuk kita Selo dan juga Bella udah join di kelas hari ini ya. Meskipun masih kurang 1 nih, masih kurang 5. Coba nanti semoga minggu depan sudah bisa lengkap lagi ya, bisa ketemu lagi. Oke, mantap semuanya. Kita tutup dulu ya dan sampai jumpa. Terima kasih Gita, Selo dan Bella. Kita tutup. Oke, Miss. Oke, terima kasih juga Bella, Selo dan juga Gita. Sampai jumpa. Jaga kesehatan terus ya teman-teman. Oke, kita Iya, Miss. Oke, thank you Gita, Selo. Miss izin live Zoom ya.